mempresentasikan terkait tekanan hidrostatik dan osmotik. Mohon disimak ya teman-teman. Sebelum mempresentasikan materi kami, sebelumnya perkenalkan nama saya Desi Oktavia dan rekan saya Nika Ratna Simpatihia. Oke, mohon disimak ya teman-teman penjelasan kami. Nah, di sini ada tekanan hidrostatik dan osmotik. Tekanan hidrostatik dan osmotik merupakan konsep penting dalam ilmu fisika dan biologi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang kebidanan. Penjelasan mendalam tentang definisi, prinsip pengukuran, dan aplikasi praktis dari kedua jenis tekanan ini akan disajikan dalam presentasi ini. Nah, di sini teman-teman ada contoh tekanan hidrostatik. Ini ada tabung yang berisi air. Ini di lubang pertama ini dia berada di dalam dasar permukaan. Nah, semakin banyak air yang kita isi di dalam tabung, maka semakin kencang atau semakin kuat air deras yang dikeluarkannya. Kalau lubang kedua ini teman-teman, semakin tinggi air yang kita masukkan dalam tabung, maka semakin mengecil atau semakin lambat air yang dikeluarkannya. Begitu juga dengan lubang seterusnya. Ini lubang ketiga ini, semakin tinggi air yang kita isi dalam tabung, maka semakin mengecil atau semakin lambat air yang dikeluarkannya. Nah, jadi tekanan hidrostatik itu teman-teman disebabkan oleh berat air yang menumpuk di atas suatu titik yang berada di dalam cairan. Semakin dalam suatu titik dalam cairan, maka semakin besar tekanan hidrostatik yang diterimanya karena berat cairan yang di atasnya. Ini ya teman-teman contohnya. Contoh tekanan hidrostatik. Nah, di sini ada definisi dan prinsip tekanan hidrostatik. Definisi tekanan hidrostatik adalah tekanan yang ditimbulkan oleh fluida diam, yaitu seperti air atau cairan lainnya, pada permukaan benda yang tercelup di antaranya atau di dalamnya. Nah, di sini ada prinsip. Prinsip tekanan hidrostatik yaitu bergantung pada kedalaman dan keterapan fluida. Semakin dalam suatu benda yang dicelupkan, maka semakin besar tekanan hidrostatik yang dialaminya. Nah, di sini ada gambar atau tabel yang dimana ada air dan minyak. Nah, bila air dan minyak disatukan, maka tidak akan larut karena tekanan hidrostatik antara minyak dan air yang dihasilkan oleh fluida diam terjadi karena berat minyak dan air yang menumpuk di atas suatu titik dalam wadah. Kedua cairan ini memberikan tekanan ke bawah secara merata pada titik tersebut. Jadi kedua titik air dan minyak ini sama dengan secara merata. Karena massa jenis minyak lebih rendah daripada air. Nah, tekanan hidrostatik yang dihasilkan oleh minyak akan lebih rendah dibandingkan dengan tekanan hidrostatik yang dihasilkan oleh air nih pada kedalaman yang sama, sehingga tekanan hidrostatik yang dihasilkan oleh air akan lebih besar daripada tekanan hidrostatik yang dihasilkan oleh minyak pada kedalaman yang sama. Begitu ya teman-teman. Nah, di sini ada definisi dan prinsip tekanan osmotik. Nah, yang pertama ada definisi tekanan osmotik, yang dimana tekanan osmotik adalah tekanan yang ditimbulkan oleh perbedaan konsentrasi zat yang terlarut di kedua sisi membran semipermeable. Membran semipermeable adalah membran yang memungkinkan beberapa zat untuk melewatinya, tetapi tidak semua membran semipermeable itu dapat melewati. Nah, di sini ada gambar membran semipermeable. Dia dapat melewati, tapi tidak semua membran semipermeable ini dapat melewati ya teman-teman. Cuma beberapa bagian. Ya. Nah, yang kedua ada prinsip. Nah, prinsip tekanan osmotik menyebabkan perpindahan air dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi zat terlarut untuk mencapai keseimbangan. Nah, yang ketiga ada faktor penting nih. Faktor penting
pada tekanan osmotik, yang dimana faktor osmotik ini dapat dipengaruhi oleh jenis dan konsentrasi zat yang terlarut, serta sifat semi permeable membrannya. Begitu ya teman-teman. Nah, ada cara mengukur tekanan hidrostatik dan osmotik nih. Nah, yang pertama ada tekanan hidrostatik, yang dimana diukur menggunakan manometer atau barometer yang mencatat perbedaan ketinggian cairan dalam kolom tertutup. Kedua, ada tekanan osmotik, di mana diukur menggunakan osmometer yang mengukur tekanan yang dibutuhkan untuk menghentikan aliran air melewati membran semi permeable. Nah, di sini ada rumus tekanan hidrostatik dan osmotik. Nah, pertama tekanan hidrostatik, di mana rumusnya pH sama dengan pGH, di mana pH adalah tekanan hidrostatik dan P-nya adalah massa jenis fluida dan G-nya adalah percepatan gravitasi dan H-nya adalah kedalaman. Jadi ini rumus cara menghitung tekanan hidrostatik. Nah, yang kedua ada tekanan osmotik. Di sini N sama dengan mRT. Yang dimana N ini adalah tekanan osmotik, M adalah molaritas larutan, R adalah konstanta gas, dan T adalah suhu absolut. Nah, jadi kalau misalnya kita mau menghitung tekanan osmotik maupun menghitung tekanan hidrostatik menggunakan rumus ini ya teman-teman. Nah, di sini ada prinsip kerja alat pengukuran. Di mana pertama itu ada namanya manometer, di mana mengukur perbedaan ketinggian cairan untuk menentukan tekanan hidrostatik. Nah, jadi ini manometer ini teman-teman alat pengukuran tekanan hidrostatik. Nah, ini gambarnya ya teman-teman. Nih, dua ini yaitu pengukuran tekanan hidrostatik yang disebut dengan manometer. Nah, prinsip kerja yang kedua, prinsip kerja alat pengukuran itu tekanan osmosis yang menggunakan osmometer ya teman-teman. Jadi mengukur tekanan yang diperlukan untuk mencegah aliran air untuk melewati membran semi permeable. Jadi menggunakan osmometer ya teman-teman. Nah, di sini ada aplikasi dalam kebidanan. Pertama, kehamilan. Kehamilan pengukuran tekanan hidrostatik cairan amniotik untuk memantau kondisi janin. Nah, yang kedua itu persalinan, di mana saat persalinan itu dapat mengukur tekanan osmotik nih cairan tubuh ibu untuk mengevaluasi nanti saat status hidrasinya. Nah, ketiga ada pasca persalinan, di mana memantau tekanan hidrostatik dan osmotik untuk mendeteksi komplikasi seperti preemplasia. Nah, di sini teman-teman ada contoh gambar tekanan hidrostatik dan tekanan osmotik. Nah, pertama ini teman-teman, ini contoh gambar tekanan hidrostatik. Nah, di gambar ini teman-teman menunjukkan bagaimana tekanan hidrostatik itu meningkat seiring pertambahan kedalaman fluida. Ini ya teman-teman contohnya. Jadinya meningkat seiring pertambahan kedalaman fluida. Nah, yang kedua ada contoh gambar tekanan osmotik nih teman-teman. Nah, di gambar tekanan osmotik ini dapat mengilustrasikan bagaimana nih perbedaan konsentrasi zat yang terlarut di kedua sisi membran semi permeable yang menciptakan tekanan pada osmotik. Gitu teman-teman, ini gambar pada tekanan osmotik. Nah, dari hasil presentasi kelompok kami, dapat kami simpulkan bahwa tekanan hidrostatik dan osmotik memiliki perbedaan dalam sumber tekanan dan prinsip kerjanya. Tekanan hidrostatik timbul dari fluida diam yang bergantung pada kedalaman dan kerapatan fluida, sedangkan tekanan osmotik timbul akibat perbedaan konsentrasi zat terlarut di kedua sisi membran semi permeable. Jadi tekanan hidrostatik diukur dengan menggunakan manometer atau barometer yang mencatat perbedaan ketinggian cairan dalam kolom tertutup. Sedangkan tekanan osmotik diukur dengan osmometer yang mengukur tekanan yang dibutuhkan untuk menghentikan aliran air melewati membran semi permeable.
Rumus untuk menghitung tekanan hidrostatik adalah pH sama dengan PGH, yang dimana pH adalah tekanan hidrostatik dan P adalah massa jenis fluida, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman. Nah, sedangkan rumus untuk tekanan osmotik adalah N sama dengan mRT, di mana N adalah tekanan osmotik dan M adalah molaritas larutan. R adalah konstanta gas dan T adalah suhu absolut. Dengan demikian, pemahaman tentang tekanan hidrostatik dan juga osmotik serta cara pengukurannya sangat penting nih dalam memahami berbagai fenomena fisika dan baik fenomena fisika maupun juga biologi yang terjadi di sekitar kita. Baik teman-teman, sekian hasil dari presentasi kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.